Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemungkinan ini adalah kalimat yang lama terpendam dari Ahok, yaitu Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Di momen yang tepat ini, yaitu reuni relawan Ahok pada tahun 2017 yang lalu. Dan akhirnya Ahok pun mengeluarkan unek-uneknya, yaitu seperti ini. Mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Ya, kita lihat kan hasilnya sekarang ini. Ya, itu kemungkinan gara-gara yang pintar ngomong itu sekarang sudah menjadi gubernur selama 5 tahun. Dan kita lihat hasilnya apa. Bahkan janji-janji yang dulu adalah janji prioritasnya, program prioritasnya, OKOC, dan bahkan DP rumah 0%. Sekarang apa nyatanya? Bahkan kemarin rumah DP 0%, ya ternyata bukan untuk orang-orang yang menengah ke bawah, melainkan menengah ke atas, yaitu rata-rata gaji yang di atas 7 juta yang bisa memiliki rumah DP 0%. Bayangkan. Terus yang kedua, yaitu program OKOC. Program OKOC sekarang juga apa? Kira-kira Anda tahu program OKOC yang dijanjikan oleh Anies Baswedan? Yaitu dimodalilah, dicarikan pembelilah, dan sebagainya. Kenyataannya sekarang apa? Kemungkinan pasti warga DKI lah yang bisa menjawab semua ini. Jadi pantaslah kalau Basuki Cahayapurnama sampai memberikan statement seperti ini. Apalagi juga sumber resapan ya. Oh iya, diketahui Ahok ini yaitu memberikan tanggapan terkait tentang sumber resapan. Tetapi Basuki Cahayapurnama tidak mau menanggapi soal politik. Bahkan yang paling bikin geleng-geleng yaitu sumber resapan. Sumber resapan itu targetnya 1,8 juta. Tetapi dipangkas lagi 1,1 juta. Dan sekarang ini yaitu sesudah Anies lengser, yang terrealisasi juga tidak sampai 20.000 titik sumur resapan. Bayangkan, sungguh di luar target, sungguh jauh dari target sekali. Ya pantaslah kalau Ahok yaitu menyinggung orang yang pinter ngomong memimpin di DKI Jakarta. Ya pantas sekali lah. Bahkan di sini Ahok juga bersyukur ya, kalah di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tak hanya kalah, pria yang akrab disapa Ahok itu juga bersyukur masuk bui karena tersandung kasus penistaan agama. Ahok yang kini menjabat komisaris utama Pertamina itu menegaskan telah memaafkan para lawan politiknya, mengikhlaskan semua sehingga berdampak baik pada kehidupannya, utamanya soal kesehatan. Ya karena 5 tahun menjadi pemimpin yang pintar ngomong. Sekarang dikabarkan juga menjadi calon presiden. Sekarang pilihan ada di tangan rakyat Indonesia, yaitu pilihlah pemimpin yang bisa benar-benar bekerja untuk masyarakat dan bisa menepati janji-janji kampanyenya. Apalagi untuk pemilihan presiden, kita harus betul-betul memakai hati nurani kita, benar-benar berpikir yang jernih untuk pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Basuki Cahayapurnama atau Ahok bicara soal kerja orang yang pintar ngomong. 2 kali singgung orang pintar ngomong. Seperti apa kata Ahok? Dilansir Detik News, hal tersebut disampaikan Ahok saat memberi sambutan di acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mall Cilandak, Town Square, Jakarta Selatan pada kemarin. Awalnya, pembawa acara menyinggung soal kelakar Ahok yang disebut mewakili waktu saat menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero. Pembawa acara kemudian bertanya, apakah Ahok juga sempat melihat sumber resapan? Kita tidak ngomong politik lah. Kita nggak bicara yang ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya, itu kita syukuri, kita bersyukur, kata Ahok yang dibalas riuh oleh para pengunjung Minggu 6 November 2022. Ahok juga berbicara tentang memaknai alasan dirinya kalah hingga sempat ditahan di Makobrimob Depok. Ia mengaku bersyukur lantaran menjadi seseorang yang bisa menerima keadaan. Jadi sekali lagi, bagi saya secara pribadi, saya bersyukuri. Kenapa kalah?
Kenapa ditahan? Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat ketika saya bisa menerima semua ini. Saya lebih bisa sehat ketika saya bisa memaafkan. Saya jadi sehat, ucapnya. Ahok kemudian kembali menyinggung soal seseorang yang pintar ngomong. Menurutnya, seseorang yang pintar berbicara kini dianggap orang hebat. Dan saya bisa melihat ini secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu, ya tahun kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya sudah turun ini, tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan, kata dia. Dia menilai peran pejabat sebagai etalase. Ia lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan, jadi tontonan kan, jadi etalase, dipertontonkan karakter sejati. Maka disebutkan manpres, mantan presiden. Amerika ngomong begini, kalau mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya, kata Ahok. Dalam kesempatan itu Ahok juga mengatakan soal dirinya sering disalahkan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Saya boleh sampaikan ya, banyak orang pikir naik turunnya BBM salahkan Ahok. Pokoknya kalau apa-apa Ahok yang salah. Tapi memang faktanya kita itu terlalu takut untuk subsidi langsung ke rakyat, papar Ahok dalam sambutan acara yang sama. Ahok bilang tak memungkiri adanya penyimpangan terkait kebijakan kenaikan BBM. Namun Ahok menegaskan kembali dirinya bukan tokoh utama yang menentukan naik atau turunnya harga BBM. Sebelumnya itu hanya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi dan posisi saya itu urutan kelima. Kenapa urutan kelima? Yang pertama Presiden, kedua Menko Invest, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ketiga Menteri BUMN, keempat Eksekusi Dirut Utama Pertamina. Saya ini nomor 5, tapi di situ untungnya saya bilang, tutur Ahok. Ahok lantas berkelakar karena statusnya berada di posisi kelima pemangku kepentingan. Ia justru mendapat keuntungan. Setelah saya berpikir balik semua ya, saya punya banyak waktu bercanda ya. Ini bercanda. Saya bilang sekarang paling enak posisi saya. Kenapa paling enak, kata Ahok? Kalau ditanya wartawan, ditanya media sama dirut, saya bilang, jadi nggak usah temenin DPR, nggak usah temenin menteri, nggak ada acara seremonial yang banyak sama dirut aja. Yang kedua apa? Saya jadi punya banyak waktu buat olahraga, punya waktu untuk belajar musik, belajar bahasa, bisa nge-gym. Terus saya pikir ini hal yang baik sekali. Ya, jadi bisa pelototin saham online. Dulu nggak bisa, candanya. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku bersyukur kalah di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Tak hanya kalah, pria yang akrab disapa Ahok itu juga bersyukur masuk bui karena tersandung kasus penistaan agama. Ahok yang kini menjabat Komisaris Utama Pertamina itu menegaskan telah memaafkan para lawan politiknya, mengikhlaskan semua sehingga berdampak baik bagi kehidupan utama soal kesehatannya. Jadi sekali lagi bagi saya secara pribadi saya mensyukuri. Kenapa kalah? Kenapa ditahan? Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat ketika saya bisa menerima semua itu. Saya jadi lebih sehat ketika saya bisa memaafkan. Saya jadi sehat, kata Ahok dalam acara reuni relawan Pilgub DKI dan kawan flashmob Hipipura di Mall Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022.